Bagaimana Bu Siti Nurbaya dulu ketika Provinsi Banten ini diinginkan kelahirannya oleh partai-partai politik, Anda turut membidangi karena saat itu ada di Depdagri begitu kan? Dan bagaimana Anda melakukan survei di 2006 melihat bagaimana Banten ini diperlakukan sebenarnya? Ya, memang ketika pemekaran ini dibentuk, terus terang Jawa Barat sangat sulit untuk melepas. Ini saat itu ya? Sangat tahun 2000 itu ya? Tahun 2000. Ini termasuk yang katakanlah secara administratif berat betul dilepaskan oleh Jabar, sehingga ada mekanisme Menteri Dalam Negeri mengambil posisi. Ya. Jadi di situ ada karismanya Menteri Dalam Negeri. Nah, sebetulnya tujuan paling utamanya adalah rentang kendali pemerintahan. Jadi untuk pemerataan seperti yang tadi disebutkan, gitu untuk pelayanan pada rakyat, itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, yang paling penting bagaimana untuk mengelola sumber daya yang ada di situ itu, yang ada di wilayah itu untuk menjadi sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lihat seangkatan dengan Banten ini adalah Maluku Utara, Bangka Belitung, Babel, Banten, baru lahir Kepri. Kepri 2022 sebegitu ya. Nah, menurut saya sekarang yang harus kita lihat adalah visualisasi di lapangannya. Nah, kemudian yang kedua baru penilaian kepuasan rakyat. Saya kira itulah ukuran-ukuran yang paling konkret. Apa yang terjadi pada tahun 2006? Saya diminta oleh Paguyuban Masyarakat Banten untuk membantu meneliti, dan saya mendapatkan memang ternyata yang paling berat itu adalah infrastruktur. Jadi kalau kita lihat di balik Cengkareng aja, di balik temboknya bandara itu jalanan udah berat banget, batunya gede-gede dan sebagainya. Kemudian temuan saya juga waktu itu pada tahun 2006 pertengahan, itu rupanya masyarakat Banten itu memang masyarakat yang berbudaya tinggi karena di situ dia meminta keteladanan. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua baru persoalan ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, baru kemudian pendidikan, kesehatan dan lain-lain, baru persoalan korupsi. Jadi waktu itu kira-kira urutannya tahun 2006 pertengahan. Nah, kemudian di dalam perjalanannya saya coba mengikuti terus. Memang melihat Provinsi Banten sebagai provinsi baru itu tidak bisa kita ngelihatnya hanya provinsinya saja, tetapi kita harus lihat juga kaitan dengan kabupaten dan kotanya. Daerah kedua. Karena kolaborasi ini dibutuhkan, apalagi provinsinya provinsi baru, betul-betul kepemimpinan itu akhirnya menjadi kunci utama. Bu, kalau dilihat dari Anda di awal mengetahui bagaimana proses provinsi ini dilahirkan, kemudian setelah survei pada 2006 kondisi Banten dan kondisi yang terjadi sekarang ketika gubernurnya menjadi tersangka, apakah Anda melihat atau menyimpulkan bahwa ini provinsi lahir ini diinginkan, tetapi setelah diberikan kesempatan kepada partai politik menempatkan kadernya di sana, memimpin Banten, lalu kemudian yang terjadi adalah tidak menyederhanakan atau menyimpang dari semangat kelahirannya Banten itu sendiri? Saya kira yang bisa terjadi dari sisi pengalaman empirik saya adalah bahwa ternyata pemerintah provinsi ini tidak atau belum mengelola dengan baik, dengan cara sebetulnya harusnya ya dia menjadi baik kalau dengan DPRD-nya kolaborasinya berjalan. Karena agenda pemerintahan itu akan berjalan baik apabila kebijakannya itu didukung oleh DPRD. Nah, oleh karena itu kalau lihat ya, sekaligus fungsi kontrolnya. Ya, strukturnya di DPRD itu kan kalau nggak salah ya 10 Golkar, 13 PDIP, itu sebetulnya kalau lihat yang sekarang ya harusnya itu dominan, harusnya Bantennya tuh bagus.